Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 PPKN kelas 12 Akhir 2 akan menampilkan film pendek dengan tema konflik perbedaan tingkat pendidikan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Rahmadani dari absen 28. Saya Agnia Kaila Faradiba dari absen 1. Saya Aulia Febrianti dari absen 10. Saya Sari Alicia dari absen 2. Saya Suci Ameliana dari absen 33. Dan satu teman kami yang berhalangan hadir yaitu Fadli Nur Ilman dari absen 16. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bakal roti masih buat kamu. Nanti ya kak. Oh ibu masih ada sarapan kita terus sih kak. Emangnya kamu nggak capek kalau kakak yang siapin terus buat aku? Pasti nggak capek kan kamu tahu sendiri kalau itu tuh kayak masih gitu loh kalau kita lagi kuliah. Oh, jadi yuk siap-siap kita berangkat sekolah. Ya. Sih rajin banget sekolahnya. Biar jadi guru di masa depan dong, Bu. Kamu ini masih kecil udah berani ngejawab ibu. Nggak apa-apa bu, kan dia juga masih kecil, dia juga harus belajar kan di sekolah. Di sekolah kan dia juga dapat berbagai macam ilmu nantinya. Kalian berdua ini sama aja nggak ada yang bisa ngertiin ibu. Ya udah ya, maaf ya bu, kita berdua berangkat dulu. Sini apanya deh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Kita pulang. Kak, sini deh. Kenapa bu? Tadi kamu sempat batuk kan? Iya bu, kenapa? Sini ibu pengen tempelin sendok ke lidah kamu buat cek kesehatan kamu. Nah, berapa bu? Ini loh, ibu dapat info dari tetangga kalau ibu tempelin sendok ke lidah kamu dan sendok ada warna putih, itu tandanya kamu kena penyakit infeksi pernapasan. Itu hoax tau, Bu. Lalu ibu kok masih percaya aja sih sama hal kayak gitu kan? Dari yang aku pelajari di sekolah tuh nggak kayak gitu caranya bu. Gejala infeksi pernapasan itu salah satunya sesak napas, bukan ditempelin sendok ke lidah. Kamu ini ngeyel banget, tuh ini udah dibuktiin sama Bu Tuti. Enggak bu, yang aku pelajari di sekolah, yang guru aku pelajari, yang di buku aku pelajari tuh nggak kayak gitu. Udah, setelah kamu. Assalamualaikum ya, gimana kabarnya? Assalamualaikum, halo Bu, ada apa? Ini nih kelakuan anak kamu, dibilangin malah bantah terus. Emang mereka ngebantah gimana? Yang Elisi bilang benar Bu, kan dia juga belajar di sekolah. Pasti dia tahu tentang hal-hal kesehatan apa saja yang dipelajari di sekolah Bu. Dia kan anak IPA, Bu. Pasti dia lebih paham tentang kesehatan. Serah deh, kelakuan anak sama bapak sama aja. Ibu, bisa bantuin aku nggak, Bu? Bantuin apa? Aku ada tugas bikin puisi, tapi aku nggak ngerti. Ibu bisa bantuin nggak? Ibu nggak paham, nanti aja nunggu kamu pulang. Ya udah deh, aku nunggu Kak Eli aja pulang. Oke, baik anak-anak, jangan lupa ya untuk besok datang bersama orang tua kalian untuk pengambilan rapot. Alicia. Selamat siang Ibu, apa kabar? Siang. Ini langsung aja kita buka rapotnya. Nah, bisa dilihat di sini nilai-nilainya LG itu baru ditemukan dan selamat juga karena LG-nya mendapatkan peringkat dari kelas ini. Dari juga ya mas saya. Betul banget Bu, jadi selama ini LG itu di kelas itu pintar dari LG sekali. Nah hari ini juga merupakan hari pengumuman kelolosan LG dan LG juga lolos kuota eligible. Eligible itu apa ya? Jadi eligible itu adalah kuota siswa dan siswi yang dinyatakan layak untuk memasuki atau mengikuti SNBP. Kalau SNBP itu SNBP itu kepengen dari seleksi nasional berbasis prestasi di mana anak-anak itu dapat memasuki perguruan tinggi berdasarkan nilai rapor mereka Bu. tapi menurut saya anak saya nggak perlu untuk melanjutkan kuliah deh. Kenapa Bu? Saya lanjut pulang aja.
Makasih ya, Iya, Kak. iya, sama. Ibu, kenapa sih aku nggak berani kuliah? Karena kuliah itu nggak penting, cuma buang-buang waktu aja. Tapi kan menurut aku kuliah itu penting, Bu. Setidaknya ibu dukung aku untuk kuliah, untuk menggapai cita aku nantinya. Nanti kan kalau misalnya aku bisa gapai cita aku sukses, aku kan bisa membanggakan ibu dan ayah. Kamu juga bisa mengangkat derajat ibu dan ayah. Tapi kuliah itu membutuhkan dana, Alicia. Tapi kan sekarang ada program beasiswa ibu, jadi ibu nggak usah khawatir lagi untuk dananya. Emang manfaatnya kuliah apa sih? Kamu jangan nentang ibu terus ya. Ibu aja nggak kuliah, SD aja nggak lulus, tapi hidup ibu baik-baik aja kok. Banyak ibu, manfaatnya banyak. Ah, tersalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alicia. Ada apa nih kesini tumben banget? Ibu lagi ngapain? Ini lagi mix tugas anak-anak biasa. Sini duduk. Ada keperluan apa? Ini adalah ketidaksetujuannya ibu saya untuk saya lanjut kuliah. Saya juga bingung sama ibu saya kenapa sikap ibu tuh kayak masuk setuju sama saya untuk lanjut kuliah. Saya cerita ke ibu, karena ibu kan orang berpendidikan, ibu juga pasti ngerti kan. Saya minta bantuan ibu untuk ngomong ke ibu saya agar mengizinkan saya kuliah. Oh iya, saya paham. Kalau begitu nanti saya akan berusaha untuk bicara ke ibu kamu ya dan memberikan penjelasan dan sebaik-baiknya agar beliau bisa setuju. Nah, nanti saya sekalian deh bawa adik saya yang kuliah agar semakin meyakinkan ibu kamu untuk mengizinkan kamu untuk berkuliah. Buat bantuannya, kalau gitu siapa pulang dulu ya Bu? Iya, sama-sama ya. Hati-hati di jalan, Alicia. Assalamualaikum, Alicia. Waalaikumsalam. Ada Bu Diani dan Kak Yusuf. Ada apa Bu, tumben kesini? Ini Bu, jadi ada yang mau saya bicarakan tentang Alicia ke ibu. Oh gitu. Ya silakan sini masuk. Terima kasih. Jadi gini Bu, hal yang mau saya bicarakan ke ibu itu terkait perkuliahan Alicia. Jadi dia cerita kalau misalnya ibu itu nggak mau mengizinkan dia untuk kuliah, apakah benar Bu? Iya benar sekali Bu Diani. Saya melarang anak saya untuk melanjutkan kuliah karena menurut saya kuliah itu tidak terlalu penting. Di keluarga saya juga tidak terlalu mementingkan kuliah kok Bu. Untuk tamatan SMA saja sudah cukup tinggi. Lagi pula Alicia itu satu-satunya orang di keluarga saya yang lulusan SMA. Oh begitu Bu, zaman dahulu dan sekarang itu memang berbeda. Dan menurut saya yang Alicia mau untuk saat ini itu tidak ada salahnya. Sangat bagus sekali ketika ia melanjutkan pendidikannya. Zaman dahulu itu untuk melanjutkan pendidikan atau berkuliah itu memang terbatas antara akses dan biaya. Namun sekarang itu sudah berbeda Bu, bahkan sekarang di perguruan tinggi itu ada beasiswa. Jadi saya harap Ibu bisa mempertimbangkan keputusan untuk mengizinkan Alicia kuliah karena banyak sekali manfaat yang dapat Ibu rasakan nantinya. Dan Alicia pun begitu dapat merasakan dampak baiknya. Ini saya bawa adik saya ke sini biar bisa meyakinkan keputusan Ibu. Nah, silakan dijelaskan Kayla bagaimana dampak dari perkuliahan. Benar Bu, di zaman sekarang itu pendidikan itu sangat penting Bu. Selain itu, sekarang kan ada beasiswa ya Bu. Jadi untuk lanjut ke kuliah itu sangat mudah Bu. Tahun lalu saya melanjutkan ke perguruan tinggi itu dengan beasiswa tanpa menggunakan biaya yang lebih banyak. Selagi masih ada kesempatan, kenapa nggak dicoba aja Bu? Dengan pendidikan yang maksimal, kita dapat memahami segala hal yang ada di dunia ini, Bu. Jangan sampai kita kemakan hoax, Bu, karena tidak memiliki ilmu untuk memahaminya. Sedangkan jika kita tidak berpendidikan, kita akan mudah ditipu orang, Bu. Selain itu, saya juga ingat satu kutipan bahwa pendidikan merupakan senjata untuk berubah dunia. Saya sangat berharap Ibu mendukung keinginan Alicia untuk berkuliah. Nah, saya setuju banget sama apa yang dikatakan sama Kayla. Sekali lagi, saya berharap Ibu bisa mempertimbangkan nih keputusan Ibu untuk mengizinkan Alicia untuk berkuliah karena sekali lagi itu manfaatnya banyak banget Bu. Yang Bu Diani dan Kayla katakan ada benarnya juga ya Bu. Saya akan mendiskusikan ini bersama dengan suami dan anak saya nanti. Baik Bu, saya senang sekali mendengar jawaban Bu Febri. Kalau gitu, saya dan adik saya Kayla izin pamit pulang dulu ya Bu. Terima kasih atas pertimbangannya Ibu Febri. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi gini loh ya, tadi Ibu habis berdiskusi dengan gurunya Alicia bahwa Alicia ingin melanjutkan kuliahnya. Kira-kira menurut Ayah gimana? Kalau menurut Ibu masih kurang setuju untuk Alicia melanjutkan kuliahnya karena di keluarga kita pun tidak ada yang kuliah. Kalau Ayah sih setuju saja jika memang Alicia ingin lanjut ke kuliah. Siapa tahu dia jadi bisa membuat banyak perubahan bagi hidup ini dan membawa banyak manfaat. Ya sudah, kalau Ayah setuju, Ibu juga setuju deh.
Nah, ibu sudah membicarakan tentang kuliah kamu ke ayah dan kami menyetujui untuk kamu melanjutkan kuliah. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Yang benar ya kuliahnya supaya jadi orang sukses dan gak bodoh kayak ibu dan ayah. Iya, sama-sama. Amanat dari film pendek kami yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, bahkan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan orang tua juga merupakan hal yang sangat penting. Kita harus selalu mengutamakan pendidikan dan jangan sampai menyepelekannya, apalagi menghambat keinginan seseorang untuk belajar. Karena dampak pendidikan sangat besar dalam kehidupan ini. Kemudian, pendidikan merupakan salah satu cara menuju kesuksesan. Saran kami dalam